Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham di sektor batubara. Yang pertama ada Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Doit, dan ketujuh Harum. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi 0,99% ke harga 1.500. Kalau dilihat transaksi asik net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Indi masih diakumulasi ya. Ini nilai yang warna hijau lebih besar dari warna merah. Kita langsung saja ke teknikalnya. Sebelum ke teknikal, ini ada harga batubara yang di hari Jumat ditutup naik tipis 0,68% ke harga 162. Jadi harga batubara ini udah naik hampir 60% selama 3 bulan terakhir. Jadi ini cukup luar biasa. Kalau kita lihat secara teknikal untuk harga saham Indi ya belum kemana-mana, walaupun sudah mulai ada pergerakan. Volume juga mulai meningkat saat dia breakout 1400 juga Indi ini dengan volume. Sayangnya Indi gagal breakout 1555. Dengan kondisi seperti ini, apakah masih bisa lanjut Indi? Sepertinya masih bisa, kalaupun harus koreksi lagi ya mungkin 1 candle atau 2 candle lah, uji support dynamic EMA 200 garis merah ini, terus dia mantul lagi ya, dan kemungkinan juga Indi nggak akan turun lebih dari 1400 lagi ya. Mentok-mentok kalaupun dia koreksi 1400 ini pertahanan terakhir Indi. Bagaimana yang masih pegang dari harga bawah ya hold aja, tapi kalau misalnya 1 candle lagi dia tutup apalagi di bawah 1480, mending profit taking nanti buyback di bawah. Jadi seperti itu aja. Kalaupun yang nggak mau profit taking nggak masalah juga, cuman resikonya kalau misalnya dia turun sampai 1400 ya bisa BEP, terus dia mantul lagi ya baru profit. Kalau yang tadinya profit taking di atas terus dia ke 1400 beli lagi ya double profit. Kalaupun harus cut loss ya menurut saya ketutup karena sebelumnya kan sudah profit taking. Jadi seperti itu ya, yang mana cocok lah strateginya ya. Jadi untuk Indi minggu depan karena harga batubara juga sudah di atas 150 bahkan di 160, ada peluang ke 1550. Kembali uji, kalau bisa tutup di atas 1550 kemungkinan besar ya Indi akan rally. Target selanjutnya 1700 bahkan bisa ke 2000 ya. Ini targetnya ketinggian kalau 2050. 2000 ini kan berapa kali diuji namun terus gagal. Jadi seperti itu. Untuk Indi peluangnya bagus, hold aja. Apakah bisa spekulasi buy? Ini kan harga sudah tinggi. Tunggu koreksi lah atau nunggu sekalian buy on breakout. Kalau mau beli di atas sekalian dengan skenario kalau dia false breakout cut loss. Jadi seperti itu ya. Untuk Indi volumenya meningkat signifikan, jadi masih bisa lanjut untuk Indi minggu ini. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi 1,77% ke harga 1385. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Adro sedikit didistribusi, tapi lumayan besar juga ditampung oleh broker asing LG, MG, BK, SK, RX. Kita langsung saja ke teknikal. Chart teknikal, target saya 1400 sudah dicapai ya, dan terlihat memang naik turunnya cukup volatile juga nih Adro ya. Jadi setelah Adro ini membentuk high baru, dia membentuk high baru dan ini, jadi harusnya ada peluang untuk Adro minggu depan kembali uji resisten 1400. Ini kan bisa dibilang false breakdown. Tapi dengan kondisi seperti ini, kalau dilihat ada gap, ya bisa aja dia turun dulu, nutup gap, terus mantul lagi ke atas. Kan ini udah terlihat karakter Adro seperti itu. Kalau dia gagal breakout, dia turun, bisa 2-3 hari, terus mantul lagi. Nah, ini kan ada gap yang kemungkinan ditutup di 1340. Karena harga penutupan di tanggal 10 itu ada di 1340,
dan harga opennya di hari sesudahnya itu di 1350, close-nya di 1340. Jadi ada 10 poin ya gap. Apakah ekor ini bisa menutup? Enggak ya, kalau ekor sesudahnya ini sampai 1340 ya ketutup, tapi kan nih ekornya cuman sampai 1345. Jadi belum sampai 1340. Jadi masih ada gap 5 poin yang harusnya ditutup kalau Adro hari Senin nggak langsung breakout. Kalau dia hari Senin langsung breakout ya ditinggal untuk sementara ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau besok hari Senin dia tetap membuat candle merah, apalagi tutupnya lebih dari 1370, low-nya hari Jumat, ya potensi nutup gap dulu baru mantul. Tapi dengan kondisi seperti ini bisa dibilang Adro mau kembali uptrend. Jadi target selanjutnya kalau camping breakout 1400 akan ke 1550 dan 1600. Jadi seperti itu. Untuk Adro, bagi yang sudah pegang dari bawah ya tetap hot aja, udah lumayan juga kan 15% kalau beli dari 1200. Jadi seperti itu untuk Adro, lumayan yang sudah profit. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada PTBA yang ditutup terkoreksi 1,26% ke harga 2340. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker saham harinya, PTBA di distribusi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, PTBA juga bisa dibilang uptrend. Dan kalau ditarik, tren bawahnya juga masih naik. Dan ini PTBA kan sudah membentuk higher high baru 2, lower high barunya 2, dan dia membentuk ketiga kalinya. Ini paling kemungkinan retest 2300 saja. Jadi satu candle aja mungkin masih PTBA retest terus mantul lagi. Arahnya masih bisa ke atas. Terdekat uji resisten 2370. Ini kan resisten yang terbentuk dari Juni 2021 yang gagal terus di breakout. Kalau dia confirm breakout 2370, potensinya ke 2500. Jadi seperti itu. Ya 2000 inilah ya, kalau dilihat histori sebelumnya 2400 saja. Jadi target selanjutnya itu 2400, kalau mampu lewat ke 2500. Nah, apakah PTBA ini sudah ada tanda-tanda reversal? Belum ya. Untuk PTBA reversalnya ya harus breakout dulu dari 2400. Ini kalau dihapus saja 2500. Nah, biar lebih lapang ya seperti ini. Kuncinya 2400 sampai 2450. Kalau sudah bergerak di atas harga tersebut untuk PTBA ada tanda-tanda reversal dan target kenaikannya itu bahkan ke 2800. Jadi seperti itu. Untuk PTBA juga menarik untuk diperhatikan setelah dia membentuk ini ya, bullish divergence, indikatornya naik, harga sahamnya turun dan terjadi reversal di 2 Juli dan terbukti langsung rally. Nggak ada lagi turun-turun ke bawah. Ya paling dia retest sebentar 2060 terus naik. Jadi seperti itu. Untuk PTBA arahnya masih ke atas. Ya bisa dibilang PTBA minornya bullish atau uptrend. Tinggal nunggu momentum. Kalau mau reversal 2400 sampai 2400. Kalau sudah bergerak di atas di harga tersebut, rally. Seperti itu. Untuk PTBA cukup menarik juga. Untuk saham-saham batubara bisa diperhatikan. Ya memang naik turunnya nggak langsung seperti saham-saham yang lain. Bisa naik dalam 1-2 hari candle hijau terus. Ini 1 hari naik kemudian dia koreksi lagi, 1 hari naik koreksi lagi, pokoknya seperti itu terus tapi arahnya ke atas. Seperti itu untuk PTBA. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada ITMG yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,15% ke harga 17.100. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker saham harinya, memang ITMG sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, ITMG ini yang sudah memang strong uptrend ya, karena dia habis breakout dari pola and handle. Dan ya targetnya 18.000, kalau itu mampu lewat makin tinggi lagi. Bahkan saya targetkan 20.000 dan bisa sampai 24.000. Untuk target kenaikannya ini kan terlihat kalau dia confirm breakout dari 18.000 ini, arah pergerakannya sideway-nya itu 18.000 support dan resistennya 22.000 dulu ya. Nih, jangan terlalu tinggi nih, 22.000 dulu. Jadi 18 sampai ke 22.000 itu sekitar 20%
kenaikan 4.000 poin. Jadi seperti itu, menarik juga nih untuk ITMG. Apakah bisa spekulasi buy? Ini dengan kondisi seperti ini dilihat ya. Bapak Ibu kalau mau spekulasi buy, cut loss mepet aja. Cut loss aja kalau dia turun dari 17.000 bisa cut loss di 16.800 atau 16.700, sekitar 2%, dan target profitnya langsung tarik 18.000. Risk rewardnya 1:2. Disiplin cut loss. Kalau nggak mau disiplin cut loss, ya resikonya dibawa sampai bawah dulu. Bisa aja menutup gap di 16.150, sekitar 5% juga, Bu. Ya, skenario-nya jebol 15.800 cut loss. Kemungkinan kecil kalau sampai jebol, tapi ya resikonya 9%, risk rewardnya nggak masuk. Kalau saya ya, strateginya ya cut loss mepet aja. Jadi kalau turun dari 17.000 saya akan cut loss dan target profit 18.000. Jadi seperti itu. Ini menarik juga. Potensi juga masih akan uptrend. Target seminggu ke depan uji resisten 18.000. Semoga mampu breakout untuk ITMG karena volume meningkat selama 3 hari dan saat koreksi hari Jumat volume kecil. Jadi ya normal koreksi lah. Ada yang profit taking, habis itu kemungkinan besar Senin besok atau Selasa kembali rebound. Seperti itu untuk ITMG. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada UNTR yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,24% ke harga 20.650. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNTR ya memang ada distribusi tapi diakumulasi oleh CC, RX, dan YU. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, UNTR seperti gambaran saya waktu itu, ya terjadi double bottom dan kejadian langsung gak sampai 3 hari ya. Dia langsung memang ada gap dan kemungkinan ditinggal karena UNTR sudah breakout. Ini kuncinya minggu ini. Kalau tetap bertahan di atas 20.200, confirm double bottom. Targetnya kalau sesuai teori, tarik aja seperti ini. Nih, targetnya 22.350 sampai 22.500. Jadi cukup tinggi juga ini, masih upside-nya. Dari harga sekarang masih bisa sekitar 9,19%. Kalau melihat dari histori sebelumnya, ya targetnya bisa sampai 24.000, nggak mulu 15%. Dan skenario-nya kalau Bapak Ibu mau coba buy on breakout, ya dengan resiko false breakout aja. Ini kalau dia jebol 20.000, cut loss-nya cuma 3% dan risk reward-nya ini masuk. Terdekat dulu lah, reward-nya 22.000 sampai 22.500 tuh dari 7-9%, target profit dan cut loss-nya cuma 3%. Kalau mau boleh aja, cuman disclaimer on ya, keputusan di tangan masing-masing. Jadi seperti itu. Untuk UNTR kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Doit yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 2,48% ke harga 314. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Doit sedikit didistribusi tapi ditampung oleh broker asing. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ternyata Doit gagal breakout dari 320-nya ya. Dia setelah mencoba breakout namun gagal. Ya bisa dibilang cukup kuat. Ya mungkin ada yang profit taking juga. Dengan kondisi seperti ini, apakah bisa spekulasi buy? Risk rewardnya nggak masuk. Kalau Bapak Ibu mau coba aja spekulasi buy, berharap dia bisa naik. Yang penting skenario-nya jebol 300 cut loss. Risk rewardnya memang nggak masuk ya. Nih 2% aja dari bawah. Cut loss-nya 5%, profitnya 2%. Tapi kalau mampu lewat langsung hari Senin kembali ke atas 320, targetnya 330, bahkan bisa sampai ke ke 340 di sekitaran ini. Jadi risk reward-nya masuk kalau beli di harga sekarang, tapi cut loss-nya di bawah 300. Jadi seperti itu. Untuk Doit kuncinya untuk sekarang ya harus bisa tutup lagi. Kalau hari Senin dia tutup di atas 320, itu potensi untuk false breakdown. Jadi potensi arah seminggu ke depan 340. Kalau mampu lewat ya siap-siap 380. Cuman terlalu tinggi ya. Potensi upside-nya juga nih 21%. Ya kalau market makernya mau ya bisa aja. Cuman ya tetap sebagai trader harus punya strategi, punya trading plan. Kemanapun arah saham ya harus bisa mengikuti. Kalau sudah profit bisa take profit. Kalau nggak sesuai skenario harus menyentuh cut loss ya cut loss. Jadi seperti itu.
ya. Untuk Doit lihat hari Senin kalau kembali ke 320 ya bagus. Tapi kalau melanjutkan penurunan, Bapak Ibu bisa lagi coba spekulasi buy di bawah. Misalnya satu candle lagi dia koreksi ke area bawah 310, coba aja spekulasi buy dengan skenario jebol 300 jual. Seperti itu. Untuk Doit kita langsung saja ke saham terakhir, ada Harum yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,44% ke harga 5.125. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Harum didistribusi. Kalau dilihat Harum ini bid offer-nya tipis ya, berarti memang belum ada fund yang ke sini. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Harum ini bisa dibilang untuk semi investasi menarik karena dia berfundamental bagus, cuman sahamnya lambat gerak, tapi bagus. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau coba beli, ya ini harga bottom. Menurut saya 5.170 sampai 4.850 ini harga bottom. Tinggal nunggu momentum, kalau dia mampu break nanti 6.150 bakal rally. Yang penting sabar. Kalau yang mau trading bagaimana? Ya harga sekarang juga menarik karena harga dekat bawah ya. Risk rewardnya masuk aja nih 1:1. Cut loss kalau jebol 4.850, target profitnya 5.600. Risk rewardnya 1:1. Tapi kalau mau disimpan untuk jangka menengah juga menarik. Yang penting skenarionya Harum jangan sampai jebol 4.800. Nanti kuncinya untuk reversal Harum ini 6.150. Kalau sudah di atas ini ya siap-siap rally. Target selanjutnya 7.500. Ini dia lagi sideways, lagi ngumpulin tenaga. Penting sabar. Kalau Bapak Ibu yang kerja ini cocok juga untuk disimpan, tinggal pasang open buy misalnya belum punya, terus pasang automatic TP misalnya di 6.150 dan pasang automatic cut loss kalau jebol 4.850. Seperti itu aja biar aplikasinya yang bekerja ya, nggak perlu memantau market. Bapak Ibu sibuk juga nggak masalah. Kalau sahamnya turun ya cut loss, kalau TP ya bisa di-TP-kan oleh aplikasinya secara otomatis. Seperti itu untuk Harum. Ini menarik untuk jangka menengah, cuman untuk jangka pendek ya tradingnya sekarang risk rewardnya 1:1. Kalau dilihat juga dia 2 kali gagal breakout. Tinggal nunggu hari Senin. Kalau hari Senin bisa tutup di atas 5.300, lanjut seminggu ke depan 5.600. Kalau bisa lewat ya 6.000. Seperti itu untuk Harum. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya, dibuatkan trading plan beserta chart dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.